Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yasir Maulana. Saya adalah dosen dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan video ini, saya ingin menyampaikan sebuah mata kuliah yang menjadi mata kuliah konsentrasi dari jurusan Manajemen Keuangan, mata kuliah Manajemen Investasi dan Teori Portofolio, di mana diberikan kode MAN JCP 2105 dengan jumlah bobot 3 SKS. CPMK pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama memahami konsep investasi, yang kedua memahami pasar modal dan instrumen investasi, yang ketiga memahami teori pembentukan portofolio, yang keempat memahami perkembangan teknik di dunia investasi baik nasional maupun internasional. Sub CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep beserta instrumen investasi di pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami pengukuran return dan risiko. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep dan mekanisme pasar modal serta teori-teori keseimbangan pasar. Yang keempat, mahasiswa memahami jenis-jenis instrumen investasi, aset keuangan, valuasi dari aset, dan alokasi aset. Yang kelima, mahasiswa memahami teori-teori pembentukan portofolio investasi yang optimal. Yang keenam, mahasiswa memahami bagaimana mengevaluasi kinerja portofolio investasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mengikuti perkembangan investasi pasar modal di dunia internasional. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip pengambilan keputusan investasi, pengukuran return dan risiko, fungsi ekonomi dari pasar modal, mekanisme perdagangan pasar modal, pengelompokan aset dan instrumen-instrumen investasi, analisis fundamental saham, konsep dan teori portofolio dengan berbagai modelnya, evaluasi dari portofolio investasi, kemudian teori hipotesis pasar modal yang efisien, capital asset pricing model, arbitrage pricing model, dan berbagai model lainnya. Saya mengimplementasikan kuliah dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan knowledge, penyampaian materi, dan juga pemberian bahan-bahan bacaan dengan referensi-referensi yang sudah ditentukan. Interaction adalah pola interaksi, yaitu berupa tanya jawab, diskusi, brainstorming, agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga mahasiswa memiliki pola pikir yang rasional, yang benar, karena dalam sudut pandang manajemen keuangan atau investasi, mengutamakan sudut pandang kuantitatif, di mana dalam sudut pandang ini, mindset atau cara berpikir mahasiswa, cara berperilaku mahasiswa harus terukur berdasarkan data dan presisi. Asesmen adalah adanya pengukuran hasil dari pencapaian belajar dengan mengukur sikap dan profesional yang etis, keaktifan mereka dalam berdiskusi, penguasaan materi, dan penyelesaian tugas-tugas. Baik penyampaian materi, kemudian bahan referensi, dan juga tugas menggunakan sistem hybrid, digabungkan secara kelas maupun online maupun dengan LMS atau Learning Management System yang sudah tersedia di Universitas Kuningan. Tugas yang diberikan berupa kuis, review jurnal, praktik penyusunan portofolio saham. Mata kuliah ini sangat penting karena dalam relevansinya di dunia investasi, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan keuangan. Berikut juga mampu memilah tingkat risiko. Mahasiswa dapat memahami model, menganalisis, dan bagaimana membentuk portofolio investasi secara optimal. Dalam perkembangan investasi, diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan di dunia pasar modal,
terutama di era digitalisasi dan inklusi keuangan. Banyak sekali saat ini generasi muda tertarik dengan dunia investasi dan dengan mata kuliah ini dapat meningkatkan literasi keuangan dan literasi investasi agar dapat mengambil keputusan investasi dengan bijak dan terhindar dari investasi yang penipuan atau bodong. Selain itu, diharapkan dengan pemahaman mata kuliah ini mampu menghadapi dunia kerja yang akan menjadi karir mahasiswa dalam dunia investasi sebagai manajer investasi atau dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan yang lainnya. Berikut adalah cuplikan mata kuliah saya di dalam pengajaran di dalam kelas. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari teori investasi ya. Tujuan dari investasi adalah, ada yang tahu? Ya, tujuan investasi apa? Tujuan investasi salah satunya memaksimalkan return ya. Ada yang tahu return itu apa? Imbal hasil atau pengembalian. Ya, selain itu juga sudah pernah saya sebutkan dalam manajemen keuangan bahwa tujuan dari mendirikan suatu perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan dari pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham akan muncul dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan indikatornya adalah harga saham. Biasanya kita sebut dengan kapitalisasi pasar. Apa tuh kapitalisasi pasar? Harga saham dikali jumlah lembar saham yang ada, yang beredar. Ya, jadi harga dikali lembar saham kan, jumlah sahamnya misalkan ada 1 juta lembar, harganya 5.000, berarti ada 5 miliar. Maka aset dan maka semakin bisa kita maksimalkan, kesejahteraan dari pemegang saham juga akan semakin maksimal. Ya, tentu saja kita bisa berada di sudut pandang investor maupun perusahaan. Di sudut pandang investor, semakin bagus return, maka kita akan semakin tertarik kan untuk berinvestasi di saham tersebut atau di perusahaan tersebut. Di sisi perusahaan, maka dia juga akan semakin tinggi nilai perusahaannya, dia juga akan mudah mendapatkan investor, akan mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, akan mudah mendapatkan kepercayaan pihak lain seperti perbankan atau lembaga keuangan atau mitra kerja. Di dalam investasi itu tidak bisa kita menutup mata, pengennya untung terus. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Seperti dua sisi mata uang koin, ya pasti menempel. Akan ada risiko. Risiko apa? Jangan sampai lupa. Apa? Dampak negatif yang mungkin timbul dari tujuan kita yang pertama ya. Kan dapat return, memaksimalkan return. Dampak negatifnya apa? Nggak dapat return atau bahkan mungkin rugi. Itu ya loss ya. Jadi dampak atau peluang terjadinya kerugian yang timbul dari investasi kita. Maka selain memaksimalkan return dalam investasi kita nanti sebagai investor ataupun kalian nanti berkarir sebagai manajer investasi, kita bertugas meminimalisir atau memitigasi risiko yang mungkin timbul. Jadi, seperti Markowitz nanti akan menjelaskan, investasi itu harus di instrumen atau di aset atau di sekuritas yang bisa diukur return dan risiko, sehingga kita bisa meminimalkan atau mengelola. Nah, lebih jauh dari itu, kita nggak sekedar investor retail atau investor istilahnya individu ya, ada level lebih tinggi lagi, yaitu investor institusional ataupun investor yang memang biasanya punya style merger, akuisisi atau penguasaan aset. Jadi kita invest di suatu perusahaan, di suatu saham, nggak hanya nyari return, nggak hanya nyari laba, tapi kita ingin
menguasai aset dari perusahaan tersebut, ingin menguasai market share dari perusahaan tersebut. Contoh sekarang kan udah mulai ramai Grab ya. Grab ingin mengakuisisi Gojek. Otomatis aset Gojek akan jadi milik Grab. Market share Gojek akan jadi milik Grab. Untuk return sendiri, kalau kita investor personal, investor retail, ada beberapa fungsi. Misalkan dapat return untuk menyimpan uang kita atau untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan kita ya, buat liburan, mungkin buat menikah, buat beli kendaraan dan sebagainya, atau untuk menjaga pertumbuhan aset untuk melawan inflasi ya. Nah, kemudian karena pada saat itu di Amerika 1930-an industri sangat maju sekali, pasar modal juga berkembang, banyak orang berinvestasi, tapi karena belum kecanggihan teknologi yang terlalu tinggi dalam komputerisasinya, banyak juga kerugian-kerugian yang tidak mampu dibaca oleh investor retail ya. Ada misi ya di Amerika pada tahun 30 sampai 50 dia melakukan riset ya, dia ngumpulin data, menganalisis, ternyata volatilitas sangat tinggi, apalagi kalau misalkan hanya punya preferensi satu aset saja ya, beli Coca-Cola aja atau beli Ford aja atau beli GE aja. Mungkin senang ya, Ford lagi saat itu penjualan mobilnya sangat bagus. Tapi kan kalau di harga sahamnya tetap volatile, tetap punya resiko tinggi. Nah, tidak stabil, returnnya juga tidak stabil. Maka si Markowitz berdasarkan data yang dia analisis, dia juga mengambil suatu pepatah yang populer saat itu ya, don't put egg in one basket ya. Jadi jangan naruh telur semua di satu keranjang. Kalau dulu juga kan mungkin kalau ibu-ibu bawa telurnya pakai keranjang ya, kemana-mana jatuh pecah semua kan. Maka kita harus taruh di beberapa supaya kalau jatuh satu masih ada keranjang yang lain, telurnya masih bisa dikonsumsi. Nah dari situ dia memunculkan solusi untuk membuat kombinasi atau kita kenal dengan diversifikasi. Apa tuh diversifikasi? Nih, tahu? Diversifikasi adalah upaya untuk mengelola risiko ya, supaya lebih terdistribusi. Jadi ketika terdistribusi dengan banyak aset, tadi ya lebih dari satu keranjang, dengan banyak keranjang, dengan banyak aset, risikonya terdistribusi jadi turun. Nah, itu namanya diversifikasi. Tapi ini hanya bisa dilakukan pada risiko yang bisa diversifikasi. Dan risiko itu kan ada dua ya, kalau di dalam investasi. Ada flat, ini namanya risiko yang tidak bisa didiversifikasi. Dan ada risiko yang bisa didiversifikasi. Atau ini bisa kita sebut dengan systemic risk. Ya. Ini non-systemic atau non-systematic. Ini sistematik atau sistemik. Nah, teori dari Markowitz ini adalah untuk di risiko yang bisa didiversifikasi, yaitu risiko internal, yaitu risiko yang ada di harga saham, ya, di harga di saham. Internal itu berarti di internal perusahaan. Ada di faktor eksternal, yaitu systematic risk, risiko yang nggak bisa didiversifikasi, yaitu apa? Kondisi sosial, politik, ekonomi, bencana alam, pandemi, kemudian mungkin kebijakan-kebijakan luar negeri, kayak misalkan Presiden Trump bikin aturan pajak, tarif dinaikin, tarif impor gitu, atau tarif ekspor dinaikin. Nah itu kan kita nggak bisa. Apa kita mau ngelobi Trump? Saya punya perusahaan ekspor, saya ingin jangan tinggi-tinggi, kan nggak bisa. Nah ini nggak bisa nih hal gitu. Ada pandemi ya. Sekarang mau ada lagi, misalkan sekarang gejala COVID mulai timbul lagi ya, kita kan nggak bisa. Ketika
WHO, pemerintah menetapkan COVID, semua harus di lockdown ya. Kita tidak bisa kendalikan. Nah ini tetap ada ya, menjadi resiko. Nah, tapi pada teori awalnya belum mempertimbangkan ini, masih mempertimbangkan teori atau diversifikasi pada non sistematik saja. Model ini untuk membentuk portofolio optimal ya. Portofolio seperti tadi ya. Jadi lebih dari satu atau sekumpulan ya. Jadi namanya portofolio ya. Optimal itu apa? Ada yang sudah pernah memahami optimal? Optimum, maksimal. Nah, kan tadi kita tahu efisien, efektif. Optimal. Optimal itu berarti kita mencapai return yang setinggi-tingginya dengan risiko seminimal mungkin gitu ya. Berarti kita mencari nih kumpulannya itu nggak ngasal ngambil, bisa ya, harus yang optimal. Kita nyari telurnya harus yang bagus-bagus semua. Caranya gimana? Dipilih ya. Jadi model ini untuk memilih yang mana sih yang saham-saham yang optimal. Karena di dalam jurnal pertamanya ya dia nggak, portfolio selection judulnya. Nah, disebut juga mean variance model. Model Markowitz atau Markowitz model sering disebut mean variance model. Kenapa? Jadi ada dua indikator kan? Indikatornya mean atau return dan risk atau variance. Ya, mean variance ya. Mean apa? Return. Kenapa return expected disebut mean? Karena dalam model ini kita pakainya realized dan expected. Kenapa disebut mean varian, mean return varian risiko? Karena expected return itu rumus dasarnya apa? Mean. Atau mean itu apa? Rata-rata ya. Jadi cara ngitung expected return, misalkan kalian punya harga saham dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 31 Januari misal. Nah, expected return rumus dasarnya adalah mean atau rata-rata aritmatik. Bisa kita gunakan formula yang lain. Kalau sekarang expected return udah ada formulanya lagi. Karena apa? Karena yang baru kita memasukkan unsur ini. Yang sekarang kan hanya ini, yang lama Markowitz hanya ini. Nanti penerusnya Markowitz, sistematik dan kondisi pasar dimasukkan ke dalam rata-rata. Tapi kalau di Markowitz cukup di ini atau mean apa istilahnya tuh geometrik ya. Nah, berarti tinggal kalau misalkan ada 31, berarti kan N 31 ya. Harganya berarti dijumlah sebanyak N-nya 31. Berarti itulah min ya, dibagi jumlahnya, jumlah dibagi N. Berarti itu rata-rata min. Itulah expected return. Bisa pakai geometrik ya. Geometrik ini dia ditambah 1, dipangkatkan 1/N, dikurangi 1. Nah, jadi dalam Markowitz model ada dua komponen utama, min, harian. Min kita udah punya return ya. Expected return maksudnya. Expected return sama kita berarti cari yang komponen kedua, variance. Karena modelnya portofolio, maka lebih dari satu aset. Kita cari expected return-nya portofolio. Ini expected return satuan ya. Kita pernah menghitungkan ya. Kemudian kita hitung juga expected return portofolio. Kalau dua saham ya berarti dua saham. Ya, kalau return portofolio ya tinggal kalikan aja. Bobot dikali return saham A, bobot B dikali return saham B, itu jadi return portofolio. Nah, risiko atau variance-nya berarti kita ngitung variance dari saham masing-masing lalu dimasukkan ke sini datanya ya. Ini ya kan variance saham A, ini variance saham B. Tapi kalau jadi dua digabung nggak bisa langsung ditambahin. Ini juga kan nggak bisa langsung ditambahin ya. Expected return saham A sama saham B, tapi harus dikali bobotnya.
Nah, sama varian. Kalau varian mah nggak bisa langsung dikali bobot ya. Markowitz memberikan formula ini ya. Bobot dikali varians ditambah bobot dikali varian ditambah 2 kali bobot A kali bobot B ditambah korelasi dikali standar deviasi A kali standar deviasi B ya. Nah, komponen ketiga yang perlu ada korelasi ya. Satu expected return, dua varians, ketiga koefisien korelasi. Kenapa? Karena di dalam portofolio Markowitz saham itu harus memiliki nilai korelasi tertentu agar fungsi diversifikasinya berjalan. Untuk memiliki fungsi diversifikasi, kedua aset, kedua saham, korelasinya harus mendekati negatif 1 ya. Apa? Dalam korelasi, negatif 1 artinya berlawanan arah ya. Positif 1 artinya searah ya. Sama dengan regresi. Pengaruhnya positif searah, negatif berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, saham A dengan saham B, kalau saham B naik harganya, maka kemungkinan besar saham A akan turun. Berarti apa? Di satu rugi, satu masih untung. Tapi kalau misalkan korelasinya positif, itu akan bergerak bersama. Naik sih naik, nah muter naik gitu kan. Namun saham akan turun, berarti ikut jatuh semua harganya ya. Nah, pada akhirnya tujuan dari model Markowitz ini terlihat dari efisien frontier ya. Kita memilih yang apa? Tadi yang returnnya positif ya, pemfilteran pertama itu returnnya harus positif. Yang kedua korelasinya harus menuju negatif 1 ya. Nah, yang efisien berada di dalam atau di atas garis frontier, yang tidak efisien di bawah. Kira-kira kalau misalkan tadi uh, returnnya positif, expected returnnya, terus korelasinya menuju negatif, akan bentuknya seperti ini. Ya, kalau bentuknya tidak segini, apalagi guys, berlawanan ya, itu berarti kesalahan dalam memilih saham. Portofolio atau stock selection-nya bermasalah. Nah, di dalam kasus ini, yang optimalnya yang di sini, yaitu apa? Kriteria varians ya. Mungkin masih ingat apa? Minimum varians. Jadi, apa risiko yang paling minimal? Risiko yang paling minimalnya di sini, di dalam susunan saham ini. Sehingga itulah yang disebut varians dalam teori Markowitz. Jadi, Markowitz berusaha memaksimalkan return, mencari komposisinya dengan memilih saham yang minimum varian. Artinya kalau ada yang di atas minimum, nggak usah dipilih. Pilih yang di bawah minimum. Nah, ini berarti yang dari biru ke atas itu variansnya minimum semua. Yang dari garis biru ke bawah itu variannya gede, resikonya besar. Berarti kita batasnya ini, kita pilih saham yang dari sini ke atas. Itulah langkah-langkah dari metode Markowitz ya, di mana kita menggunakan dua parameter utama plus korelasi. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan pertanyaan. Baik Pak, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari. Apa sih kelemahan atau keterbatasan model portofolio Markowitz ini dalam praktiknya Pak? Terima kasih atas pertanyaannya, Wulan ya. Ya. Apa kelemahannya teori Markowitz ya? Markowitz itu adalah teori pertama. Jadi dia orang yang pertama memunculkan atau menggagas ide diversifikasi ini. Pengumpulan portofolio sebelumnya orang random aja dalam investasi. Maka dari itu salah satu jasanya itu dia dapat hadiah Nobel tahun 90-an atas teori ini. Nah, karena teori ini masih awal,
Markowitz hanya melihat sudut pandang internal. Dia hanya pada sudut non-sistematik dari sisi perusahaan yang bisa diversifikasi. Kelemahan pertamanya, belum ada unsur resiko sistematik atau resiko dari yang pasar dan di luar perusahaan ya, eksternal. Jadi risiko eksternal belum masuk ke dalam formulanya. Satu. Sementara kan pada realitanya kita tetap menghadapi risiko itu. Kayak tadi kan sahamnya Lapindo, sahamnya Bumi ketika ada kecelakaan di Jawa Timur itu semua drop ininya sahamnya. Yang pertama, belum memasukkan unsur risiko sistematik. Yang kedua, data historis dengan data masa depan belum tentu satu arah ya, belum tentu sama ya. Mungkin di dulu secara historisnya sahamnya naik turunnya relatif landai, tapi ternyata sekarang dengan adanya COVID semua turun secara drastis, secara tajam gitu kan. Nah, artinya apa? Data historis belum tentu bisa benar-benar menggambarkan data di masa yang akan datang ya. Terus yang ketiga, teori ini berasumsi investor adalah orang yang rasional. Jadi dia benar-benar mengkalkulasi. Nah, sementara sekarang investor lebih cenderung apa? Emosional. Ada yang FOMO, ada yang ngikutin influencernya. Saya mah mau saham ini. Ada yang wah ini saham ini lagi koruptor ketangkep direksinya, nah, nggak mau. Nah, atau mungkin ada kasus-kasus, ada isu-isu tertentu, isu lingkungan, misalkan Antam sekarang mau merusak Raja Ampat, nah gitu. Terus juga emosional, kadang ketika harga saham naik sekali takut ya, takut nggak kebagian, beli. Ketika harga turun, takut rugi, jual-jual. Padahal kan kalau kerugian dan keuntungan saham, kalau belum kita jual atau kita belum beli, belum kita eksekusi, masih di atas kertas ya. Kalau harga tinggi kita jual, baru kita dapat untung. Kalau harga tinggi nggak kita jual, ya kita untung secara kertas. Maka dari itu, yang berikutnya kelemahannya adalah eh, belum mengakomodir perilaku keuangan atau perilaku investasi yang emosional. Ya. Karena sekarang ini ada istilah um, fear and greed dalam investasi ya. Ada yang greed, ini lagi naik-naiknya nih, beli gitu kan. Lagi jatuh, aduh fear, jual-jual. Padahal mungkin bulan depan akan naik lagi gitu kan, karena fear-nya, karena emosionalnya. Nah, itu emosional perilaku investor yang seperti itu belum terakomodir dalam model Markowitz. Gimana? Terima kasih. Mungkin untuk kuliah hari ini kita cukupkan sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.